Dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok telah bertransformasi menjadi laboratorium teknik terbesar di planet ini. Mereka tidak hanya membangun infrastruktur, mereka sedang menulis ulang batas-batas kemampuan manusia dan menantang hukum alam yang selama ini kita anggap absolut. Dari matahari buatan yang menjanjikan energi abadi, hingga jembatan yang menggantung di atas awan, berikut ini beragam megaproyek yang bisa dikatakan gila, namun dapat diwujudkan oleh China. Perjalanan kita dimulai di tepi Gurun Gobi, di wilayah Dunhuang, Provinsi Gansu. Di tengah hamparan pasir yang gersang, berdiri sebuah pemandangan yang menyerupai instalasi futuristik. Sebuah menara pusat setinggi 260 meter yang dikelilingi oleh ribuan cermin yang berkilauan. Ini adalah Dunhuang 100 MW Molten Salt Tower Concentrated Solar Power Plant, salah satu pembangkit listrik tenaga surya termal terbesar dan paling canggih di dunia. Berbeda dengan panel surya fotovoltaik biasa yang kita lihat di atap rumah, proyek ini menggunakan teknologi yang jauh lebih kompleks. Sebanyak 12.000 cermin raksasa yang dikenal sebagai heliostat atau cermin bergerak yang mengikuti pergerakan matahari, diatur dalam pola konsentris yang presisi. Setiap cermin memiliki luas 115 meter persegi dan dirancang untuk melacak pergerakan matahari secara otomatis menggunakan sistem kontrol komputer. Tugas mereka satu, memantulkan dan memusatkan sinar matahari ke satu titik fokus di puncak menara penerima panas. Di puncak menara itulah keajaiban terjadi. Di sana terdapat penerima panas yang dialiri oleh garam cair atau molten salt. Garam ini bukan garam dapur biasa, melainkan campuran khusus natrium nitrat dan kalium nitrat yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap dan menyimpan energi termal dalam suhu ekstrim, mencapai lebih dari 560 derajat Celcius. Garam itu dipanaskan hingga suhu sangat tinggi, lebih dari 500 derajat Celcius, lalu disimpan dalam tangki khusus. Keunggulan utama teknologi molten salt adalah kemampuannya menyimpan energi panas selama berjam-jam, bahkan setelah matahari terbenam. Artinya, listrik tetap bisa diproduksi pada malam hari atau saat cuaca mendung. Salah satu kelemahan terbesar energi terbarukan adalah sifatnya yang intermittent. Listrik hanya dihasilkan saat matahari bersinar. Namun di Dunhuang, panas yang disimpan dalam garam cair bertindak sebagai baterai termal raksasa. Saat matahari terbenam, garam cair yang panas ini tetap bisa digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang memutar turbin listrik. Hasilnya, pembangkit ini mampu menghasilkan listrik bersih selama 24 jam penuh tanpa henti, bahkan di tengah malam sekalipun. Fasilitas berkapasitas 100 MW ini dirancang untuk memasok listrik bersih ke jaringan regional, sekaligus menjadi proyek percontohan bagi pengembangan tenaga surya termal skala besar di China. Dunhuang sendiri dipilih karena memiliki intensitas radiasi matahari yang tinggi dan langit cerah hampir sepanjang tahun. Proyek ini mampu menghasilkan sekitar 390 juta kilowatt-jam listrik setiap tahunnya. Secara lingkungan, ini setara dengan mengurangi emisi karbon dioksida sebanyak 350.000 ton per tahun, atau sama dengan menanam hutan seluas ribuan hektar. Secara teknis, proyek ini menjadi tonggak penting karena menunjukkan bahwa China tidak hanya unggul dalam produksi panel surya murah, tetapi juga dalam teknologi surya termal yang lebih kompleks. Di tengah upaya global mengurangi ketergantungan pada batu bara, pembangkit seperti ini memperlihatkan bagaimana penyimpanan energi berbasis panas bisa menjadi solusi transisi menuju sistem energi rendah karbon. Dunhuang bukan sekedar pembangkit listrik, ia adalah bukti bahwa manusia bisa menjinakkan kerasnya alam gurun untuk menciptakan energi hijau yang stabil bagi masa depan. Jika di Dunhuang Tiongkok memanen energi dari matahari di langit, di Hefei mereka mencoba menciptakan matahari mereka sendiri di bumi. Proyek ini dikenal sebagai East atau yang lebih populer disebut sebagai matahari buatan. Ini adalah salah satu upaya paling ambisius dalam sejarah sains manusia, menciptakan energi melalui fusi nuklir. Berbeda dengan fisi nuklir yang digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir konvensional saat ini, yang bekerja dengan memecah atom dan menghasilkan limbah radioaktif, fusi nuklir bekerja dengan cara menggabungkan inti atom, persis seperti proses yang terjadi di jantung matahari kita. Hasilnya adalah energi yang hampir tak terbatas, bersih, dan tanpa risiko ledakan meltdowns atau limbah jangka panjang yang berbahaya. Namun, mereplikasi jantung matahari tidaklah mudah. Untuk memaksa dua inti atom menyatu, diperlukan suhu dan tekanan yang luar biasa. Di dalam reaktor East yang berbentuk donat atau tokamak,
gas hidrogen dipanaskan hingga menjadi plasma. Rekor yang baru-baru ini dicapai sangat mengejutkan. IST mampu mempertahankan suhu plasma sebesar 120 juta derajat Celcius selama 101 detik, dan bahkan menyentuh angka 160 juta derajat Celcius untuk waktu yang lebih singkat. Tantangan terbesar fusi adalah menjaga plasma, gas terionisasi bersuhu sangat tinggi, tetap stabil. Suhu yang dicapai dalam eksperimen IST bahkan mencapai puluhan juta hingga lebih dari 100 juta derajat Celcius, jauh melampaui suhu permukaan matahari asli. Sebagai perbandingan, suhu di pusat matahari asli hanya sekitar 15 juta derajat Celcius. Artinya matahari buatan ini 10 kali lebih panas dari matahari yang asli. Bagaimana sebuah wadah bisa menahan panas sehebat itu tanpa meleleh? Jawabannya terletak pada teknologi superkonduktor magnetik. Plasma panas tersebut dikurung dan dilayangkan di tengah-tengah reaktor menggunakan medan magnet yang sangat kuat, sehingga tidak pernah menyentuh dinding wadah secara langsung. Cina terus memecahkan rekor demi rekor melalui IST. Pencapaian terbaru menunjukkan stabilitas plasma yang semakin lama, mendekati titik di mana energi yang dihasilkan lebih besar daripada energi yang digunakan untuk memulai reaksi. Jika teknologi ini berhasil dikomersialisasi, krisis energi dunia akan berakhir selamanya. Kita akan memiliki sumber energi yang bahan bakarnya berasal dari air laut dan tidak menghasilkan polusi karbon sama sekali. Setelah menatap energi masa depan, mari kita arahkan pandangan ke kedalaman ruang angkasa. Di sebuah lembah alami yang terpencil di Provinsi Guizhou, terdapat sebuah struktur yang tampak seperti kawah logam raksasa. Inilah FAST atau 500 Meter Aperture Spherical Telescope, teleskop radio satu piringan terbesar dan paling sensitif di dunia. FAST melampaui ukuran teleskop radio legendaris Arecibo yang pernah berdiri di Puerto Rico. Struktur reflektornya terdiri dari ribuan panel segitiga yang dapat disesuaikan secara aktif untuk membentuk permukaan parabola sesuai arah pengamatan. Dikenal dengan julukan Tianyan atau mata langit, teleskop ini memiliki diameter 500 meter, yang setara dengan luas 30 lapangan sepak bola. Bayangkan sebuah mangkuk raksasa yang terbuat dari 4.450 panel aluminium yang masing-masing dapat bergerak secara aktif. Desain unik ini memungkinkan FAST untuk mengubah bentuk permukaannya guna memfokuskan sinyal radio dari berbagai arah di langit dengan presisi yang luar biasa. Mengapa Tiongkok membangun teleskop sebesar ini? Tujuannya adalah untuk mendeteksi sinyal radio yang sangat lemah dari objek-objek jauh di alam semesta. Sejak beroperasi penuh, FAST telah memberikan kontribusi ilmiah yang masif. Salah satu pencapaian utamanya adalah penemuan lebih dari 200 pulsar baru, bintang neutron yang berputar sangat cepat dan memancarkan radiasi elektromagnetik. Selain itu, teleskop ini juga berperan dalam penelitian gelombang radio cepat atau Fast Radio Burst atau FRB, fenomena kosmik misterius yang berlangsung hanya dalam hitungan milidetik, namun memancarkan energi luar biasa besar. Dengan sensitivitasnya yang tinggi, FAST mampu menangkap sinyal yang sebelumnya terlalu lemah untuk dideteksi. FAST juga digunakan untuk memetakan distribusi hidrogen netral di galaksi kita, mendeteksi semburan radio cepat, dan tentu saja salah satu misi yang paling memicu imajinasi publik, yaitu mencari tanda-tanda kecerdasan ekstraterestrial atau kehidupan alien. Karena sensitivitasnya yang 3 kali lebih tinggi dibandingkan teleskop Arecibo yang sekarang sudah tidak berfungsi, FAST mampu mendengar lebih dalam ke masa lalu alam semesta, membantu ilmuwan memahami asal-usul galaksi dan lubang hitam. Lokasinya di cekungan alami di Guizhou membantu mengurangi interferensi gelombang radio dari aktivitas manusia. Bahkan, area di sekitarnya diberlakukan zona perlindungan khusus untuk meminimalkan gangguan sinyal pendengaran sensitif sang mata langit. Bagi China, FAST bukan hanya sekedar instrumen ilmiah, melainkan simbol kebangkitan riset fundamental. Ini menunjukkan investasi besar dalam sains dasar, bukan hanya teknologi terapan. Tiongkok tidak hanya ambisius dalam menatap langit, tetapi juga dalam menggali misteri di bawah kaki kita. Di cekungan Tarim, daerah otonom Xinjiang, sebuah wilayah yang dikenal dengan lingkungan gurunnya yang keras, Tiongkok sedang menjalankan proyek Shanditek-1, sebuah sumur pemborongan ultra dalam yang ditargetkan mencapai kedalaman 10.000 meter atau 10 km ke dalam kerak bumi, menjadikannya salah satu proyek pemborongan terdalam di Asia.
Tujuannya bukan hanya eksplorasi minyak dan gas, tetapi juga penelitian ilmiah tentang struktur kerak bumi. Ini adalah tantangan teknik yang luar biasa berat. Semakin dalam kita membor, tekanan dan suhu akan meningkat secara drastis. Di kedalaman 10.000 meter, peralatan bor harus mampu menahan suhu di atas 200 derajat Celcius dan tekanan atmosfer yang ribuan kali lebih tinggi dari permukaan. Para insinyur menyebut proyek ini seperti mengendarai truk besar di atas 2 kawat baja tipis. Tujuan dari proyek Shanditek-1 ada 2. Pertama, untuk kepentingan eksplorasi sumber daya. Cekungan Tarim dikenal kaya akan cadangan minyak dan gas alam yang terkubur sangat dalam. Menembus kedalaman ini akan membuka akses ke cadangan energi yang sebelumnya tidak tersentuh, yang sangat penting bagi ketahanan energi nasional China. Kedua adalah untuk penelitian ilmiah murni. Dengan membor hingga 10.000 meter, para ilmuwan dapat memperoleh sampel batuan purba dan mempelajari struktur geologi kerak bumi secara langsung. Dengan menembus berbagai lapisan geologi yang terbentuk selama ratusan juta tahun, para peneliti berharap mendapatkan data penting tentang sejarah bumi, sumber daya mineral, serta potensi energi baru. Pemborongan sedalam ini menghadapi tantangan ekstrim, suhu tinggi, tekanan besar, dan risiko teknik tinggi. Proyek ini menunjukkan ambisi China dalam eksplorasi geosains dan energi. Ini memberikan data berharga mengenai evolusi bumi, aktivitas tektonik, dan potensi bencana alam seperti gempa bumi. Proyek ini menjadikan China sebagai salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki kemampuan untuk membor menembus batas kedalaman yang selama ini dianggap mustahil. Berbicara tentang mega proyek China tidak lengkap tanpa menyebut sang raksasa di Sungai Yangtze, yaitu Bendungan Tiga Ngarai atau Three Gorges Dam. Ini bukan hanya bendungan terbesar di dunia, tetapi juga struktur beton tunggal terbesar yang pernah dibuat manusia. Selesai dibangun setelah perjuangan teknik selama hampir 2 dekade, bendungan ini memiliki panjang 2,3 km dan tinggi 185 meter. Volume air yang ditampung di waduknya begitu masif, sehingga para ilmuwan NASA pernah mencatat bahwa pergeseran massa air yang besar ini mampu mengubah momen inersia bumi, yang secara teoritis memperlambat rotasi bumi sebanyak 0,06 mikrodetik. Fungsi utama Bendungan Tiga Ngarai sangatlah krusial. Pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dengan 32 turbin raksasa, bendungan ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 22.500 MW, menjadikan pembangkit listrik dengan kapasitas terbesar di planet ini. Energi bersih yang dihasilkannya mampu menyokong kebutuhan listrik jutaan rumah tangga dan industri di sepanjang pesisir timur China. Kedua, bendungan ini berfungsi sebagai pengendali banjir. Sungai Yangtze secara historis sering meluap dan menyebabkan bencana yang merenggut ribuan nyawa. Dengan sistem waduk yang mampu menampung miliaran meter kubik air, risiko banjir besar di hilir dapat dikurangi secara signifikan. Ketiga adalah untuk meningkatkan navigasi sungai. Kapal-kapal kargo raksasa kini dapat melintasi Yangtze hingga jauh ke pedalaman di Chongqing berkat adanya sistem ship lock atau tangga air dan ship lift atau lift kapal terbesar di dunia. Lift kapal ini mampu mengangkat kapal seberat 3.000 ton hingga ketinggian 113 meter hanya dalam waktu sekitar 40 menit saja. Sebuah keajaiban teknik mekanis yang tak tertandingi. Namun, proyek ini juga memicu kontroversi besar. Lebih dari 1 juta orang direlokasi akibat pembentukan waduk. Selain itu, dampak terhadap ekosistem sungai dan sedimentasi menjadi perhatian para ilmuwan. Di sisi lain, dari sudut pandang energi, Bendungan Tiga Ngarai berkontribusi signifikan dalam mengurangi penggunaan batu bara dan emisi karbon China. Meskipun Bendungan Tiga Ngarai mampu mengelola air di wilayah tengah dan selatan, Tiongkok menghadapi masalah kronis lainnya, yaitu ketimpangan distribusi air. Bagian selatan Tiongkok sangat basah dan sering banjir, sementara bagian utara, termasuk ibu kota Beijing, sangat kering dan kekurangan air. Solusinya adalah proyek infrastruktur air terbesar dalam sejarah manusia, South-North Water Transfer Project. Ambisi proyek ini adalah mengalihkan air sebanyak 44,8 miliar meter kubik setiap tahunnya dari Sungai Yangtze di selatan ke wilayah utara yang haus melalui 3 jalur raksasa, jalur timur, jalur tengah, dan jalur barat. Jalur tengah adalah yang paling mengesankan. Air dialirkan dari Waduk dan Jiangkou melalui kanal-kanal buatan sepanjang lebih dari 1.200 km.
Keunikan dari jalur ini adalah penggunaan gravitasi. Insinyur merancang kemiringan yang sangat presisi sehingga air dapat mengalir dari selatan ke utara tanpa perlu dipompa di sebagian besar rutenya. Di beberapa titik, air bahkan harus melewati terowongan besar di bawah Sungai Kuning. Meski membantu mengurangi krisis air di kota-kota besar, proyek ini juga menuai kritik terkait dampak lingkungan, perubahan ekosistem sungai, dan ketergantungan jangka panjang pada rekayasa air skala masif. Proyek ini telah mengubah wajah ekonomi dan ekologi Tiongkok Utara. Ratusan juta orang kini bergantung pada air dari selatan ini untuk minum, pertanian, dan industri. Sungai-sungai yang dulunya kering di utara kini kembali mengalir, dan permukaan air tanah yang sempat anjlok mulai pulih. Ini adalah bukti bagaimana Tiongkok berani memodifikasi lanskap geografi negaranya demi kelangsungan hidup populasi yang masif. Kembali ke pegunungan Provinsi Guizhou yang dramatis, kita akan menemukan sebuah pencapaian yang menantang ketinggian, yaitu Jembatan Ngarai Huajiang. Saat ini sedang dalam tahap akhir penyelesaian dan diprediksi akan menjadi jembatan tertinggi di dunia saat dibuka sepenuhnya. Bayangkan sebuah jembatan yang menggantung 625 meter di atas permukaan sungai yang mengalir di bawah Ngarai Huajiang. Angka ini setara dengan tinggi gedung pencakar langit berlantai 200. Jembatan gantung ini memiliki bentang utama sepanjang 1.420 meter. Membangun struktur sebesar ini di antara tebing-tebing curam dengan angin kencang yang tidak terprediksi adalah mimpi buruk bagi para insinyur. Namun manfaatnya sangat luar biasa. Sebelum jembatan ini ada, penduduk harus menempuh perjalanan memutar selama lebih dari 1 jam untuk menyeberangi Ngarai. Dengan jembatan ini, waktu tempuh tersebut dipangkas drastis menjadi hanya 1 menit. Struktur jembatan memadukan teknik kabel baja dan desain bentang panjang yang mampu menahan angin kencang serta aktivitas seismik. Guizhou dikenal sebagai wilayah bergunung-gunung dengan topografi ekstrim, sehingga pembangunan infrastruktur di sana memerlukan inovasi teknik sipil tingkat tinggi. Namun, jembatan Huajiang bukan sekedar infrastruktur transportasi. Tiongkok merancangnya sebagai destinasi wisata kelas dunia. Di puncak jembatan akan ada fasilitas untuk olahraga ekstrim seperti bungee jumping tertinggi di dunia, restoran kaca di atas ketinggian, serta lift kaca yang memungkinkan pengunjung melihat langsung kedalaman Ngarai di bawah kaki mereka. Jembatan ini adalah simbol bagaimana infrastruktur bisa menyatu dengan pariwisata untuk memajukan ekonomi daerah terpencil. Terakhir, kita bergeser ke wilayah Wushan di bawah administrasi kota mandiri Chongqing untuk melihat proyek yang mungkin terdengar sederhana, namun sangat inovatif, yaitu eskalator Shenhe. Di wilayah yang dikenal dengan topografi pegunungan dan lembah yang sangat curam, transportasi vertikal menjadi kebutuhan mendesak. Eskalator Shenhe dibangun di sepanjang tebing Ngarai Shenhe, memiliki panjang total mencapai 905 meter dengan perbedaan ketinggian vertikal ratusan meter yang setara dengan menaiki gedung 80 lantai. Eskalator ini bukanlah eskalator biasa yang ada di mall. Ia dirancang untuk tahan weda ekstrim dan mampu mengangkut ribuan orang setiap jamnya melewati area yang dulunya hanya bisa diakses dengan pendakian melelahkan. Proyek ini merupakan bagian dari konsep vertical city atau kota vertikal yang sedang dikembangkan di Tiongkok untuk mengatasi kepadatan lahan. Bagi wisatawan, eskalator ini memberikan pengalaman luar biasa, memungkinkan mereka menikmati keindahan pemandangan Sungai Yangtze dan formasi batuan purba tanpa harus menguras tenaga fisik. Bagi penduduk lokal, ini adalah revolusi mobilitas yang menghubungkan pemukiman padat di dataran tinggi dengan fasilitas di dataran rendah secara efisien. Infrastruktur seperti eskalator panjang ini bukan sekedar atraksi, melainkan solusi nyata bagi transportasi perkotaan. Dari kedalaman 10 km di bawah tanah hingga sinyal dari galaksi yang berjarak miliaran tahun cahaya, megaproyek yang kita bahas ini adalah cerminan dari ambisi tanpa batas. Tiongkok telah membuktikan bahwa dengan kombinasi antara kemauan politik, sumber daya yang masif dan inovasi teknik yang berani, tantangan yang dianggap mustahil oleh generasi sebelumnya kini dapat diwujudkan.